Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas UAS yang berjudul Teori Konseling Humanistik. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemahaman individual yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama Muhammad Hakim Rizal, yang kedua Muhammad Fahrudin Wahid, yang ketiga Muhammad Ainur Rifki, dan yang keempat Dewi Wulandari, dan yang terakhir Isna Karimatul Azhar. Yang pertama tentang pengertian dari pendekatan konseling humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama lain psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu keinginan seseorang untuk menjalankan apa yang diinginkannya. Jadi kita tidak memaksakan untuk harus melakukan ini, tidak. Dia melakukan apa yang ia inginkan. Jadi tidak memaksa, seperti halnya kita memberikan minat dan bakat kepada siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa tersebut, itu yang dilakukan oleh dia. Itu begitu kan. Yang dilakukan pada konseling humanistik jadi begitu. Dan berdasarkan keunikan dari dirinya seorang siswa tersebut atau klien tersebut, begitu. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik itu disebut dengan alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi yang lainnya merupakan perlengkapan bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Jadi teori konseling humanistik ini lebih dulu daripada teori konseling behaviorisme dan psikoanalisis. Lebih duluan konseling humanistik ini. Untuk selanjutnya, konsep dasar dari konseling humanistik. Untuk yang ini saya ambil menurut dari ilmuwan yang bernama Abraham Maslow. Menurutnya ada 5 kebutuhan manusia, diantaranya yang pertama kebutuhan fisiologis. Jadi manusia itu harus dilengkapi dulu kebutuhan fisiologisnya. Untuk yang kedua, keselamatan atau kebutuhan keamanan. Karena manusia memiliki hak untuk selamat dan merasa aman. Kalau tidak begitu ya tidak tenang hidupnya. Untuk yang ketiga, kebutuhan memiliki cinta. Karena manusia memiliki rasa cinta dan ingin dicintai yang pastinya. Untuk yang keempat, kebutuhan diberi penghargaan. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Atau keinginan untuk mencapai tujuan dari seseorang tersebut, itu aktualisasi diri. C. Hakikat pandangan tentang manusia. Maslow memandang manusia dengan optimis, memiliki kecenderungan alamiah untuk bergerak menuju aktualisasi diri. Manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak, memiliki kesadaran untuk memilih serta memiliki harapan. D. Teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow yaitu terapi. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Ciri-ciri belajar teori humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu.
Yang kedua yaitu proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Selanjutnya yang keempat mengedepankan pengetahuan dan pemahaman individu. Selanjutnya mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar pada setiap individu selain dirinya sendiri. F. Tujuan pendekatan humanistik. 1. Mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dinamakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kendala dirinya. Yang selanjutnya yaitu manfaat teori belajar humanistik. Nah, di sini dijelaskan yang pertama mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratif, partisipatif, dan humanis. Yang selanjutnya, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Yang selanjutnya, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari teori humanistik. Yang pertama, kelebihan teori humanistik itu sendiri yaitu selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratif, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang selanjutnya, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang selanjutnya, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama atau komunal bermasyarakat, di antaranya peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari teori humanistik. Yang pertama yaitu teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individualitis.